Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diana Larapan, NIM J014182085. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai prosedur ekstraksi gigi sulung pada pasien anak. Nah, pada pasien saya ini saya telah melakukan pemeriksaan subjektif dan objektif. Nah, pada keadaan klinisnya saya menemukan gigi 75 pasien dalam kondisi sisa akar dengan diagnosis gangren radix unsur 75. Nah, adapun rencana perawatan yang akan saya berikan kepada pasien yaitu ekstraksi gigi 75 dengan teknik infiltrasi. Nah, sebelum kita melangkah ke tahap perawatan, yang pertama yang harus kita berikan kepada pasien adalah informed consent, di mana di informed consent ini kita menjelaskan kepada orang tua atau wali pasien bahwa mengenai prosedur yang akan kita berikan kepada pasien, kemudian resiko yang mungkin terjadi pada saat kita melakukan perawatan, hingga biaya perawatan yang akan kita berikan kepada pasien. Nah, jika pasiennya telah setuju, maka kita dapat melangkah ke tahap perawatan. Nah, pertama-tama di sini kita menyiapkan alat dan bahannya terlebih dahulu. Nah, kita sebagai operator terlebih dahulu menggunakan alat pelindung diri seperti masker dan handscoon. Nah, selanjutnya kita instruksikan kepada pasien untuk duduk di dental unit dengan posisi yang tegak, dengan kondisi yang rileks. Kemudian kita instruksikan kepada pasien untuk berkumur. Setelah itu kita sebagai operator mengatur posisi sesuai jenis gigi yang akan kita cabut. Nah, pada kali ini karena saya akan mencabut gigi 75 pasien, jadi di mana gigi 75 berada di rahang bawah sebelah kiri. Jadi posisi saya itu tepat di jam 8. Jadi setelah itu setelah mengatur posisi operator, nah selanjutnya kita melangkah ke tahap melakukan desinfeksi daerah kerja. Jadi di sini dengan menggunakan povidone iodin kita lakukan desinfeksi daerah kerja. Setelah desinfeksi, kita melangkah ke tahap anestesi. Jadi di sini saya akan melakukan tahap anestesi infiltrasi, di mana kita menginsersikan jarum di mana bevelnya itu menghadap tulang. Nah, di mana kita menginsersikan jarum spoid itu kepada bagian mukobuccal dan pada bagian lingual. Nah, setelah kita insersikan jarumnya, kita lakukan aspirasi. Nah, setelah aspirasinya negatif, maka kita depositkan cairan anestesinya sebanyak 1 cc ke bagian mukobuccal dan pada bagian lingualnya itu sebanyak 0,5 cc. Nah, setelah itu kita raba hasil anestesinya, daerah yang telah kita anestesi kita cek kekebalannya. Nah, setelah berhasil kita masuk ke tahap pencabutan. Nah, di sini langkah pertama yang harus kita lakukan adalah melepas perlekatan jaringan periodontiumnya. Jadi di sini kita buka perlekatannya. Setelah itu, setelah perlekatannya telah terbuka, maka dengan bantuan elevator kita ungkit gigi pasien. Setelah terungkit, nah kita dengan menggunakan tang gigi kita cabut gigi pasien dari soketnya. Setelah giginya tercabut, kita gigitkan tampon pada daerah gigi yang telah kita cabut tadi. Setelah itu kita masuk ke tahap instruksi. Nah, di sini kita menjelaskan kepada pasien untuk menggigit tamponnya selama 15 hingga 30 menit pertama setelah pencabutan. Kemudian tidak menghisap bekas luka, kemudian tidak makan dan minum yang panas selama 1 jam setelah perawatan.
Nah, selanjutnya itu kita masuk ke tahap di sini saya akan memberikan resep kepada pasien, di mana saya meresepkan obat antibiotik dan analgesik. Nah, sesuai dengan umur pasien, di mana pasien saya ini berumur 6 tahun. Jadi saya menggunakan rumus Young. Jadi adapun hasil perhitungan yang saya telah lakukan bahwa jadi dosis obat yang akan saya berikan di sini untuk dosis obat antibiotik di sini saya memberikan amoxicillin dengan sediaan obat 125 mg dengan aturan pakai 3 kali sehari dengan dosis 1 sendok teh. Kemudian untuk analgesiknya sendiri saya meresepkan obat paracetamol dengan sediaan 125 mg. Kemudian aturan pakainya itu 3 kali sehari, kemudian dengan dosis 1 sendok teh. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai prosedur dari ekstraksi gigi sulung pada pasien anak. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.